Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Toko Amar ya. Tentunya channel yang membahas seputar warung sembako teman-teman. Ya, sebelum video kali ini berlanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya. Untuk kali ini kita membahas tentang pemula ya ini. Ya saya juga pemula ya ini. Warung ya sudah hampir ya sudah lama juga, tapi ya saya belajar terus nih teman-teman. Pemula dari segala-galanya teman-teman. Warung juga pemula, YouTuber juga pemula teman-teman. Ini masih semangat ya. Kita itu jualan sembako itu sangat menjanjikan teman-teman. Biarpun sedikit-sedikit, alhamdulillah ya, kita bisa memenuhi kebutuhan dari warung sembako teman-teman. Kita usaha warung sembako itu ya alhamdulillah lah, menjanjikan ya teman-teman. Biarpun sedikit, yang penting lancar jaya terus teman-teman. Ya para pemula apa saja ya, apalagi pemula warung persembakoan dan pemula per-YouTuban, jangan lupa kita untuk belajar terus dan ikuti channel-channel yang sudah lumayan ya, udah lumayan ramai dan juga banyak trik-trik dan tipnya juga. Kita belajar lewat media ya, tentunya lewat YouTube. Para youtuber yang sudah terkenal ya, tentunya kita harus cermat-cermat belajar terus ya teman-teman. Kita pemula dalam usaha warung sembako ya, kita tentunya jangan bosan-bosan untuk belajar ya teman-teman. Ini saya jualan warung sembako ya, walaupun masih kecil ya nggak apa-apa, yang penting kita masih mempunyai kesemangatan untuk belajar, untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat atau para pelanggan teman-teman. Ada keseruan-seruan juga kalau kita itu melayani anak-anak ya, anak-anak kecil itu lumayan ramai teman-teman. Kita saling dekat ya sama para pelanggan, baik itu para anak-anak maupun dari kalangan remaja, apalagi sama orang tua-tua ya teman-teman. Ya, yang namanya belajar dari kalangan apa saja ya, kita masih awam, masih kurang mempunyai wawasan-wawasan yang luas. Ketika kita mau belajar itu tidak ada salahnya ya teman-teman, karena kita dari segala hal apa saja kalau tanpa belajar itu mungkin kurang baik ya, atau kurang pas lah. Karena yang saya alami ya itulah, apa saja yang harus kita pelajari, terus kita tidak merasa cepat puas. Tentunya kita semangat terus belajar dalam hal apa saja ya teman-teman. Kalau kita belajar itu cepat puas ya, mungkin kurang tentu kurang wawasan kurang juga ya teman-teman. Nah, yang kita alami ya butuh proses semuanya ya, dari kalangan YouTuber atau dari kalangan
usaha-usaha apa saja, kalau kita sudah merasa puas, merasa hebat, biasanya itu akan kandas ya teman-teman. Makanya jangan sekali-kali meremehkan atau jangan sekali-kali kita mengabaikan yang namanya belajar ya. Belajar dari kepribadian, belajar dari segi apa yang kita jalankan. Kalau kita tidak mencermati hal-hal seperti itu, biasanya kalau sudah merasa puas itu merasa hebat ya. Padahal banyak sekali kekurangan kita terhadap masyarakat setempat pun kadang ya. Kita merasa sudah baik, kita sudah merasa sudah kehidupan kita tidak gimana-gimana, tapi ya kadang yang namanya masyarakat dari kalangan setempat itu ya kurang suka ya. Nah itu perlu kita pelajari juga. Intinya untuk supaya kita jangan terlalu pede, jangan terlalu merasa hebat ya. Ternyata kita banyak sekali, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus kita cermati dalam sebuah apa saja yang kita hadapi ya teman-teman, apa yang kita inginkan dari segi apa saja, yang penting kita selalu positif ya, dalam arti ketika kita menjalani hal apa saja, yang penting kita jangan sungkan-sungkan untuk belajar dan untuk memperbaiki yang kita harus capai itu semuanya ya. Kita dalam YouTube atau YouTube pemula kadang ya tidak ada respon sama sekali ya, tapi ya kita jangan sungkan-sungkan untuk belajar ya, gimana channel kita selalu berkembang, terus bagaimana channel kita itu dikenal sama orang, terus kita banyak yang ngelik, banyak yang komen, itu kan banyak sekali tip dan triknya ya, trik per-YouTuber. Nah itu yang penting kita jangan sampai mengabaikan ketika ada ilmu-ilmu yang disuguhkan para YouTuber yang sudah hebat-hebat itu ya. Begitu pula kita sebagai sebagai usaha warung sembako, jangan patah semangat untuk belajar apa saja ya kebutuhan dari masyarakat setempat ya. Intinya jangan jangan cepat puas kita belajar untuk sebuah proses kesuksesan ya teman-teman, karena biasanya orang yang cepat puas itu akan kandas. Nah seperti itulah mungkin menjadi kita belajar mencari informasi, mencari motivasi buat diri kita sendiri ya. Tentunya ada baiknya juga. Tentu kita dalam apa saja kita sharing-sharing ke media, kita sharing-sharing ke masyarakat itu mungkin itu lebih baik ya teman-teman. Yang penting niatkan diri kita untuk belajar terus, jangan puas dalam hal sebuah apapun. Kepuasan akan mengandaskan kita ya teman-teman. Kalau kita sudah merasa hebat, merasa puas, biasanya akan kandas. Makanya teruslah kita belajar dalam sebuah kebaikan apa saja. Dalam proses pemula YouTuber kita harus semangat, dalam proses usaha warung sembako kita harus proses juga, tidak segampang yang kita bayangkan, yang kita lihat di mana-mana itu ya. Yang penting terus semangat berjalan, semangat kita mencari ilmu yang kita harus terapkan di warung sembakoan, terus ilmu-ilmu apa saja yang kita harus dapat ya teman-teman.
Yang penting kita semangat terus belajar dan belajar ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya yang ada di mana saja berada ya, dalam kita apa aja dari segi pemula kita jangan bosen-bosen, tentunya jangan bosen-bosen kita menimba ilmu kepada siapa saja ya teman-teman. Yang penting dari segi positif ambil yang positif dan buang yang negatif, itu yang paling penting. Dalam persembakoan kita tentu sudah tahu ya, kalau sudah meratapi usaha warung sembakoan tentunya kita bakalan tahu nantinya ya, apa saja yang dibutuhkan para masyarakat atau para pelanggan, biarpun sedikit kita penuhi ya, apalagi ada jajanan-jajanan atau perkopian atau perokokan atau persarimian atau perminuman itu, kita harus jeli-jeli memilah-milah barang-barang yang harus ada di warung sembako teman-teman, biar para masyarakat atau para pelanggan itu menyari dari kebutuhan-kebutuhan apa saja kita belajar untuk memenuhi ya. Masalahnya apa saja para pemula itu ada tahapan-tahapan ya. Tentunya kita sebagai usaha warung sembako itu ada beberapa tahapan juga. Kita harus adakan tempat ya, tempat khusus untuk menaruh barang-barang yang ada di warung kita ya teman-teman, biar warung kita terlihat banyak dagangan atau jajanan ya, banyak barang-barang yang harus kita jual di warung sembako. Tentunya kita harus menatain barang ya, menatain barang juga itu berpengaruh penting ya. Kita di depannya ada jajanan anak-anak juga harus kelihatan juga ya teman-teman, biar para anak-anak atau para pelanggan itu nyari dari kebutuhan itu melihat ya, jangan ditaruh di sembarangan, apalagi di belakang kan tidak kelihatan ya teman-teman. Ini saya kalau warung ya, kalau warung saya di depan itu yang dipajang dari depan, yang pertama itu dari segi jajanan anak-anak ya. Jajanan anak-anak itu ada beberapa varian-varian ya, tentunya banyak sekali varian jajanan anak-anak kecil itu yang harus kita pajang di depan ya teman-teman. Intinya kita sebagai usaha warung ya, usaha warung sembako saya itu masih kecil, mohon maaf ya masih berantakan, tapi ya kita sebagai usaha warung sembako modal kecil tetap berusaha dan belajar terus, intinya seperti itu ya teman-teman. Jangan patah semangat kita dalam usaha apa saja ya, itu semangatan itulah yang utama. Yang penting kita jangan putus-putus belajar ya, intinya kita sering-seringlah belajar untuk memperbaiki tempat kita atau memperbaiki apa saja ya yang harus kita cermati dalam usaha apa saja. Yang penting untuk menarik para pelanggan ya, biar para pelanggan itu ya merasa senang ya. Tentunya kita sebagai usaha warung atau sebagai apa saja itu pemula, yang penting jangan
berdiam diri ya, intinya jangan terlalu pede saya sudah usaha, saya udah berjalan tapi tidak mau belajar. Itulah salah satu kurang lah menurut saya ya. Untuk menjadi yang lebih baik itu ya kita harus sering-sering belajar dan sering-sering melihat-lihat apa saja yang kita harus penuhi di dalam warung sembako ya. Kalau di dalam warung sembako itu kan tentu kalau sudah modal gede, ada rak itu, terus ada apalah, itu kan yang bagus-bagus semuanya ya. Tetapi ya kita sebagai warung sembako modal kecil, yang penting kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya para pelanggan atau masyarakat setempat ya. Itu sudah menguntungkan bagi kita sebagai pewarung. Lumayan lah ya untuk memperoleh hasil-hasil dari berjualan kita ya. Dalam kita berdagang itu harus bisa mencermati apa saja yang kita harus penuhi di dalam kalangan masyarakat itu yang paling laris atau yang paling diminati banyak orang, itu harus dipersembahkan ya teman-teman. Harus ada di warung kita ya, walaupun sedikit-sedikit stok tidak terlalu banyak, yang penting kita itu berusaha memenuhi kebutuhan dari masyarakat ya. Contoh itu sarimi ada beberapa varian, ada beberapa varian juga ya, stok tidak terlalu banyak ya, tapi ya kita berusaha adakan semuanya biar para pelanggan itu nyari yang suka itu ada ya. Ya maklum lah ya, yang namanya usaha warung sembako sederhana, usaha warung masih kecil, itu yang penting kita jalan, itu sudah luar biasa ya. Karena usaha warung sembako itu menurut saya itu menjanjikan ya teman-teman. Untuk sehari-hari kita, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita itu kita dapat dari warung sembako ya. Ya syukur-syukur kita bisa menabung, syukur-syukur kita bisa melebihkan, menyisakan uang-uang yang hasil dari kita dari jualan warung sembako itu, lebih-lebih bisa seperti itu ya. Tapi ya kalau menurut saya pribadi ya, karena kita sebagai usaha warung sembako kecil, biarpun untung lagi banyak ya kita puterin aja dulu di sembako ya, yang dulunya stok sekiranya kalau sarimi satu varian itu setengah dus, syukur-syukur bisa satu dus, itu mungkin lebih baik daripada kita disimpan ya teman-teman. Stok kita kalau kita sudah berjalan sedikit-sedikit, stok semakin dibanyakin ya teman-teman. Kita sebagai usaha warung sembako itu sangat-sangat menjanjikan bagi kita semuanya teman-teman. Para pemula, apa saja yang kita inginkan, yang penting kita jangan bosen-bosen untuk belajar ya. Kita sebagai usaha warung sembako ya kita belajar sama usaha warung sembako ya. Apa saja yang diinginkan itu nanti kalau pemula itu sudah tahu, sudah berjalan, nanti bakalan tahu apa saja yang diminati para pelanggan kita ya. Kita ilmu itu masuknya kalau mencermati itu setiap hari ya teman-teman. Kita belajar dari pelanggan juga ya, jangan terlalu mengandalkan tentunya ego kita ya.
kita bisa belajar lewat para pelanggan atau masyarakat setempat ya. Apa sih yang dibutuhkan sama pelanggan ya? Kalau pelanggan kita itu nyari yang dibutuhkan itu di warung kita masih tidak ada, langsung kita tulis ya teman-teman, biar nanti kalau belanja dari kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Nanti bakalan tahu kita kalau sudah intinya kalau sudah memasuki usaha dalam persembakoan ya. Kita harus mencermati semua kebutuhan dari para pelanggan. Intinya jangan sampai kita patah semangat dalam usaha warung sembako ya teman-teman. Kita belajar dari para pelanggan itu malah justru luar biasa teman-teman. Apa yang dibutuhkan di warung kita belum ada, jangan patah semangat. Justru kita harus mencermati, oh ini kebutuhan ini belum ada, kita tulis. Terus oh ini belum ada, kita tulis. Kan kita berarti belajarnya dari para pelanggan ya. Jangan terus di warung kita belum ada malah kurang semangat ya. Ternyata kebutuhan para pelanggan itu di warung belum ada, kita langsung down, langsung patah semangat. Itu jangan seperti itu ya teman-teman. Justru kita harus mencermati yang hal-hal seperti itu. Kita harus bisa-bisa atau jeli-jeli dalam sebuah usaha warung sembako. Tentunya kita kalau ada pelanggan yang nyari belum ada, justru berarti kita yang diingatkan sama pelanggan itu tadi ya. Langsung tulis kalau nanti belanja kita belanjakan, seperti itu ya teman-teman. Karena kebutuhan dari masyarakat itu ya lumayan banyak sekali ya. Karena yang saya sudah meratapi ya dalam usaha warung sembako itu luar biasanya kebutuhan pokok dari kebutuhan para pelanggan ya, tentunya para masyarakat setempat itu banyak sekali ya. Kita usaha warung sembako itu setiap hari mesti banyak yang nyari ya teman-teman. Itulah dari bahan perhatian dari kalangan masyarakat atau para pelanggan kita. Yang penting kita jalan dulu. Kalau modal masih kecil, jangan intinya jangan mempunyai intinya jangan terlalu berhayal, terlalu lebihan ya. Kita jalani aja dulu prosesnya, kita nikmati, terus apa yang kurang kita penuhi dari segala kebutuhan dari masyarakat. Apa saja yang dibutuhkan itu kita penuhi ya, karena usaha warung sembako itu dimanapun tempat, kalau kita sedikit-sedikit itu memenuhi, itu banyak yang nyari dan banyak perhatian bagi masyarakat setempat ya. Misal kalau kalangan kita itu ada beberapa warung sembako, misal ada 4 atau ada 3 ya, kita berusaha itu. Yang penting sedikit-sedikit kita penuhi segala kebutuhan dari masyarakat setempat. Itulah menjadi pusat perhatian ya bagi para pelanggan atau masyarakat setempat. Kita harus jeli-jeli, harus belajar terus. Belajar kepada para pelanggan itu lebih utama, karena setiap lingkungan atau mungkin setiap lokasi itu berbeda-beda ya yang dibutuhkan sama pelanggan atau masyarakat setempat. Nah, itulah yang harus kita cermati dalam usaha apa saja. Mungkin para pemula ya, kita bareng-bareng semangat menjalankan usaha bisnis
warung sembako atau bisnis-bisnis yang lainnya. Yang penting nomor satu kita semangat, jangan terlalu berhayal terlalu tinggi. Yang penting kita kebutuhan dari setiap hari sudah terpenuhi, itu sudah luar biasa ya teman-teman. Jangan terlalu menghayal terlalu tinggi. Yang penting ada penghasilan, menurut saya itu sudah luar biasa. Duduk di warung itu ya sebenarnya bosen ya bagi kita ya. Kadang melihat teman-teman ada yang kerjanya seperti ini, itu dikira enak ya. Itu seperti itu biasanya. Melihat kita di warung sembako enak, ternyata ya seperti itu. Yang penting kita berusaha itu selalu bersyukur ya. Intinya syukur itu lebih baik. Apa yang kita dapat disyukuri, dinikmati, yang penting ya. Masalahnya kalau kita memandang orang lain itu biasanya usaha warung sembako ya, kalau kita terlalu sering memandang orang-orang yang sudah mempunyai intinya ada orang yang sudah sukses, tapi di luar intinya di luar usaha kita ya. Nah itu jangan terlalu kita jangan terlalu kita memikirkan hal-hal seperti itu, karena yang kita takutkan itu kita malah tidak fokus dalam usaha kita sendiri ya teman-teman. Makanya yang penting jangan putus semangat, kita jalani, kita nikmati dan syukuri ya teman-teman. Itu yang harus kita cermati tentunya ya. Kita harus semangat dalam usaha apa saja yang kita jalani ya. Jangan terlalu memandang orang lain, kenikmatan orang lain itu kadang yang tidak sesuai dengan angan-angan kita ya teman-teman. Yang penting kita usaha warung sembako, berdalami ilmu-ilmu apa saja yang kita harus dicermati dalam usaha warung sembako ya teman-teman. Ya, sekiranya ada yang membuat kita belajar tentang pemula ya, dari segi warung sembako itu menjanjikan penghasilannya, dari segi pemula apa saja, apalagi YouTuber, kita jangan sungkan-sungkan untuk belajar terus. Jangan sungkan-sungkan kita melihat-lihat apa saja yang kita harus dipelajari. Yang penting semangat terus kita jalani. Mungkin ya pada video kali ini itu dulu ya teman-teman. Kita seperti biasa, tunggu video-video dari saya yang berikutnya ya. Tentunya dukung terus channel saya dan tonton terus dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan pencet tombol notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan info-info dari channel ini ya. Dan yang baru menemukannya, selamat jumpa, selamat kenal ya buat kita. Dukung terus channel saya, salam kenal ya. Tentunya biar channel ini bisa berkembang seperti channel-channel yang lainnya juga ya, yang sudah sukses itu. Dari saya mungkin itu saja ya. Kalau ada beberapa ada yang manfaat bagi teman-teman semuanya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya. Kalau ada kata-kata yang kurang atau ada kata-kata yang tidak sopan atau tidak pas terhadap teman-teman semuanya, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Apabila ada yang manfaat, kita ambil yang positif dan buang yang negatif ya teman-teman.
Kita selalu belajar terus, intinya jangan sungkan-sungkan kita sharing-sharing walaupun lewat media ya. Kita pengalaman kita dalam hal apa saja kita buat dokumentasi biar kita itu ada kenang-kenangan di masa-masa pemrosesan dalam bentuk segi apapun ya teman-teman. Yang penting semangat, kita berusaha yang terbaik. Tentunya itulah ya dari video kali ini. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.